Baik ya, luar biasa tentunya kabar baik yang selalu kami harapkan. Dan tidak lupa di sini juga kami mengucapkan banyak terima kasih atas kunjungan Anda ke Taman Safari. Karena tanpa Anda sadari dengan Anda berkunjung ke Taman Safari, berarti telah ikut serta dalam pelestarian satwa-satwa langka khususnya yang berada di Taman Safari Indonesia. Perkenalkan bersama saya Ocha. Di kesempatan siang hari ini akan membawakan presentasi dari tampilnya harimau yang akan memperagakan tingkah laku mereka seperti di habitat aslinya. Langsung saja mari kita sambut bersama. Inilah dia harimau tampil untuk Anda. Dengan tulang punggungnya yang begitu fleksibel memudahkan, harimau di saat berburu mangsa dengan cara meloncat. Oke para pengunjung, perkenalkan satu ekor harimau tersebut merupakan spesies dari harimau benggala berjenis kelamin jantan. Saat ini usianya baru 2 tahun. Kami beri nama Kenny. Oke para pengunjung, langsung saja mungkin penasaran nih, kira-kira seperti apa sih kedekatan harimau bersama kiper-kiper kami. Langsung saja mari kita sambut kembali. Inilah dia harimau kembali tampil untuk Anda. Star and introduce our wickets and keepers. Ada baiknya sebelum peragaan dari tampilnya harimau kami lanjutkan tak kenal maka tak sayang. Tentunya terlebih dahulu di sini saya akan memperkenalkan kedua ekor harimau dan juga kiper-kiper kami di sini. Dan di mana para pengunjung, kedua ekor harimau ini merupakan hasil penangkaran dari Taman Safari Indonesia. Keduanya asli lahir di Taman Safari. Keduanya juga usianya sama baru 2 tahun. Nah, para pengunjung, di posisi pertama di sini ada kiper putri kami, ada Mbak Apri. Halo Mbak Apri. Hai juga Mbak Apri, kali ini ditemani oleh satu ekor harimau berjenis kelamin betina. Kami beri nama Kelly. Dan tidak lupa di sini juga ada kiper putra kami, ada Mas Musa. Halo Mas Musa. Halo. Sehingga harimau ini mampu duduk hanya menggunakan tumpuan kaki belakangnya saja. Biar semangat, kasih tepuk tangannya, beri nama. Luar biasa cantik sekali ya para pengunjung semua ketika harimau duduk hanya menggunakan tumpuan kaki belakangnya saja. Dan kaki belakang harimau juga tentunya lebih panjang dibandingkan dengan kaki depannya, sehingga memudahkan harimau ini berburu mangsa dengan cara meloncat. Dan kaki depan harimau juga memiliki kuku yang panjang, runcing dan juga tajam, yang dimana kuku tersebut ia pergunakan untuk mencengkeram ataupun mencabik-cabik buruannya. Dan daerah teritorial harimau bisa mencapai 20 km persegi yang mereka tandai salah satunya yaitu dengan cara apa Mas Robert?
dijaga agar kuku harimau ini tetap tajam dan juga runcing. Dan tinggi harimau sangat bervariasi sekali, tergantung jenis kelamin dan juga spesiesnya. Dan kali ini di sini kedua kiper kami akan mengukur ketinggian dari harimau. Kira-kira tinggi kiper kami atau tinggi dari harimau ini? Oke para pengunjung, bersiap di sini Kelly dan juga Kevin. Tentunya kedua ekor harimau pun akan mencoba untuk berdiri dan akhirnya berdiri. Ayo. Luar biasa sekali para pengunjung. Walaupun usianya baru 2 tahun, ternyata tinggi kedua kiper kami kalah tinggi sama harimau-harimau ini. Ini ngomong-ngomong, para pengunjung masih semangat gak? Masih. Mas Musa sama Mbak Apri jelas harus semangat ya. Oke, berhubung masih semangat katanya, kedua kiper kami mengajak harimaunya bermain-main. Betul begitu guys? Betul, langsung saja biar semangat bermainnya nih para pengunjung. Tepuk tangan beri nama. Oke, kalian juga Kevin bermainnya sudah cukup dan terima kasih. Semangat tepuk tangan beri nama dari Anda. Luar biasa sekali para pengunjung, kedua kiper kami walaupun kelihatannya keberatan, ternyata bisa juga bermain-main bersama harimau. Kenapa sih kiper kami bisa dekat sekali bersama harimau itu? Itu dikarenakan kiper kami di sini memberikannya positif training, di mana satwa akan menganggap kita teman kalau kita juga sayang terhadap satwa-satwa tersebut. Akhirnya para pengunjung, seperti yang sudah dikatakan, kaki belakang harimau lebih panjang dibandingkan dengan kaki depannya, sehingga memudahkan harimau ini berburu mangsa dengan cara meloncat. Dan di sini kedua kiper kami menyediakan 2 biji besar yang akan dilompati kedua ekor harimau ini. Bersiap, yang melompat pertama di sini ada Kevin bersama Mas Musa pun harimau. 1, 2 dan loncat. Langsung saja. Rupanya di sini Mbak Apri bersama Kelly akan melompat atau jadi rintangan nih. Mas Musa cepat, langsung jadi rintangan katanya. Di sini Kelly akan meloncat tapi harus ada rintangannya. Oke para pengunjung, bersiap. Kelly acak-acak 1, 2 dan loncat. Sevisi tepuk tangannya dong untuk loncatan harimau dan juga kiper kami. Itu adalah loncatan kita dari harimau. Di habitat aslinya harimau mampu meloncat sejauh 7 meter dari ketinggian 5 meter. Dan selain itu juga nih para pengunjung, selain berburu mangsa dengan cara meloncat, ternyata katanya di pengungsi Raja Rimba juga kiper kami mampu menjalin satu persahabatan. Betul begitu Mas Musa? Betul, kalau betul di sini kayaknya yang menjalin satu persahabatan Mbak Apri bersama Kelly. Oke para pengunjung, jangan ada yang berkedip, matanya harus tetap melotot. Lihat Mbak Apri di sini akan menjalin satu persahabatan dengan cara berjabat tangan. Ayo Mbak Apri, bersiap. Kelly berjabat tangan bersama kiper kami dan berjabat tangan. Luar biasa para pengunjung, ternyata harimau ini mampu menjalin satu persahabatan dengan cara berjabat tangan. Terbukti sudah bahwa harimau ini bukan musuh melainkan sahabat. Dan di sini juga kami selalu mengajak Anda untuk mencari satwa-satwa langka dimanapun kita berada. Dan induk harimau menyusui anaknya antara 7 sampai 8 bulan saja. Ada kalanya induk harimau tidak dapat memproduksi air susunya dengan baik. Oleh karena itu di sini kedua kiper kami akan menunjukkan salah satu kasih sayangnya. Dan inilah dia memberikan sebotol susu. Oke para pengunjung, sambil disusui mari kita lihat bersama harimau mempunyai senjata berupa kuku. Selain kuku, harimau juga mempunyai senjata
senjata utama berupa taring yang sangat tajam, yang dimana taring harimau dewasa bisa mencapai 7 sampai dengan 10 cm dengan kekuatan gigitan yang mampu mencapai 220 kg. Dan sekarang mari kita perhatikan bersama. Sekilas Lauren, Kelly dan juga Kevin mungkin terlihat seperti sama, namun hal tersebut jelas tak berbeda seperti halnya sidik jari pada tangan kita manusia. Oke, Kelly dan juga Kevin, sepertinya sudah cukup dan salam manis pun kami berikan untuk Anda. Itulah dia para pengunjung bentuk kepedulian kiper kami terhadap harimau. Di panggung Siraja Rimba memberikan sebotol susu, yang dimana sebotol susu tersebut berguna untuk menambah nutrisi dari harimau ini. Para pengunjung, namun sangat disayangkan sekali, harimau sering diburu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab karena harimau memiliki nilai jual yang cukup tinggi. Untuk peragaan kali ini bersiap. Di sini Kelly dan juga Kevin melompat dan berdiri. Dan setelah itu mampukan di sini kedua kiper kami menahan dorongan harimau yang begitu kuat. Wow, Mas Kusel itu cepat tolongin Mbak Aprinya sampai nyempil begitu. Aduh, kalian berdua aman? Luar biasa, boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah. Itu dia para pengunjung, dorongan harimau yang begitu kuat sehingga membuat kiper kami pun terbentak. Oke para pengunjung, di sini Kelly dan juga Kevin akan kami masukkan kembali. Boleh dong kasih semangat tepuk tangannya lagi. Bersama ya, di dunia ini terdapat 9 subspesies harimau. 3 diantaranya berada di Indonesia, yaitu harimau Jawa, Bali, dan juga Sumatera. Namun sayang sekali untuk populasi harimau Jawa dan Bali saat ini telah dinyatakan punah dari keberadaannya. Dan yang tersisa tinggal subspesies harimau Sumatera saja. Itu pun saat ini statusnya terancam punah. Diperkirakan di habitat aslinya hanya tercatat kurang dari 350 ekor saja. Luar biasa, 1 ekor harimau Benggala kembali bergabung bersama kita di kesempatan siang hari ini. Perkenalkan, 1 ekor harimau Benggala ini berjenis kelamin betina. Saat ini usianya 6 tahun. Kami beri nama Siren Sungkar. Dengan nama latin Panthera tigris merupakan harimau terbesar kedua setelah harimau Siberia yang berat badannya bisa mencapai 250 kg apabila sudah dewasa. Dan para pengunjung, walaupun populasi harimau Benggala ini di alam masih dinyatakan cukup banyak, tetapi mereka harus tetap kita jaga karena untuk menjaga kestabilan ekosistem di hutan. Jadi masuk lagi. Waduh, Siren Sungkarnya ngeprank kita semua nih. Dan di mana para pengunjung, Taman Safari Indonesia ini sudah dikenal sebagai lembaga konservasi ex situ, yaitu mengembangbiakan satwa langka yang dilakukan di luar habitat aslinya. Dan inilah dia salah satu bentuk keberhasilan dari Taman Safari Indonesia, telah berhasil mengembangbiakan harimau Benggala di luar habitat aslinya. Bukan semata untuk hiburan saja, melainkan untuk pendidikan, penelitian, bahkan yang terlebih penting untuk mengembangbiakan satwa langka. Tiba harimau langsung manjat pohon. Pak Roy, dapat dibayangkan nggak kalau Siren Sungkar lompat ke arah Pak Roy bagaimana? Gak mungkin katanya. Tapi para pengunjung aman sekali ya. Di sini tentunya Siren Sungkarnya akan turun kembali.
Dengan tentunya yang runcing mencengkeram batang pohon begitu erat dan kuat, tapi sidat segarnya masih nengok-nengok di ke arah kanan. Kira-kira lihat apa ya di sana? Kayaknya lihat nasi padang di area rimba Woodcourt. Akhirnya pada muncul di sini sidat segar tentunya akan kembali turun. Ekornya bergerak ke kanan ke kiri dan menabrak dengan sempurna. Nah, pada muncul walaupun harimau ini bukanlah jenis predator pemanjat yang lincah seperti halnya macan tutul ataupun jaguar, tetapi mereka mampu memanjat pohon hanya dalam keadaan terdesak saja. Tentunya untuk berburu jenis monyet ekor panjang ataupun jenis primata lainnya. Oke para pengunjung, tentunya telah dia peragaan puncak di kesempatan siang hari ini. Maka berakhirlah sudah presentasi dan tampilnya harimau kami. Dan baiklah para pengunjung, kembali di sini kami informasikan sebelum Anda beranjak dari tempat duduk Anda, mohon periksa kembali barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertinggal di panggung kami, seperti halnya tas, dompet, handphone maupun kunci kendaraan Anda. Dan bagi para pengunjung yang membawa makanan atau minuman, silakan sampahnya bisa dibawa dan dibuang ke tempat sampah yang telah banyak kami sediakan. Marilah kita ciptakan lingkungan yang bersih, indah, sehat, serta nyaman dimanapun kita berada.